Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur pada kesempatan pagi yang indah ini, kita kembali dipersatukan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah raya pada minggu ini. Meskipun ibadah raya dilakukan di rumah kita masing-masing, tetapi sukacita yang datang daripada Tuhan senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kita, dan berkat firman-Nya yang akan kita dengar pada pagi hari ini juga akan memberkati di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita akan berdoa menyerahkan waktu ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan untuk setiap pribadi kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan, sungguh-sungguh akan memberkati di dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh akan membuat kehidupan kami semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, di dalam kami menghadapi pandemi corona yang saat ini masih ada di Indonesia ini Bapak. Urapi hamba-Mu, kiranya hamba-Mu ini Bapak akan Tuhan pakai secara luar biasa untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Di dalam judul perikopnya, di situ Lukas menuliskan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat, tetapi saya akan menyimpulkan dari kisah Lazarus dan orang yang kaya. Ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Dia dalam hidupnya sangat menderita, dipenuhi dengan borok. Kemudian ia terbaring dekat pintu rumah seorang kaya dengan tujuan meminta belas kasihan dari orang kaya untuk memberi makanan. Akan tetapi orang kaya tidak memperhatikan terhadap si pengemis ini, dan si pengemis ini diabaikan begitu saja. Ia bahkan harus makan dari remah-remah yang jatuh dari atas meja orang kaya tersebut, sambil membiarkan boroknya dijilati anjing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kenyataan yang ada ini, pemandangan yang mungkin kita lihat pada saat itu sangatlah kontra, sangatlah ironi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita di dalam perikop ini akhirnya Lazarus dan orang kaya ini akhirnya mati. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kisah ini, bagaimana orang kaya dan Lazarus ini setelah mati. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dituliskan bahwa orang kaya saat dia mati, dia sangat menderita, sengsara di alam maut. Sebab ia memandang bagaimana, ia memandang ke atas saat itu, bagaimana Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Melihat hal itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang kaya ini pun meratap. Dia meminta kepada Bapak Abraham dengan berkata demikian, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia, suruhlah
Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan bibirku, menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian mendengar hal itu, Abraham berkata kepada orang kaya ini, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 23 sampai ayat 26, begitu tragisnya nasib orang kaya ini setelah dia mati. Dia sangat menderita. Dia meminta kepada Abraham supaya Abraham mencelupkan jarinya dan memberikannya jarinya yang basah itu kepada orang kaya tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat hal ini saudara, kalau kita perhatikan bagaimana orang kaya ini hanya bisa melihat Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham. Dia melihat begitu nyamannya Lazarus pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya melihat apa yang sedang dialami oleh orang kaya ini, akhirnya menyesallah si orang kaya tersebut. Saudara, tetapi ada pepatah mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan saat sekarang yang dialami oleh orang kaya itu untuk mengubah keadaannya. Saudara, semuanya sudah berakhir. Nasi sudah menjadi bubur. Orang kaya mengalami kesakitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat hal ini, orang kaya, apa yang dialami oleh orang kaya ini sangat menyesal. Saudara, jika kita simpulkan dari kisah ini, saudara, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga supaya kita tidak menyesal di kemudian harinya, supaya saya dan saudara tidak menyesal di kemudian harinya seperti orang kaya tersebut. Saudara, apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang kaya ini sehingga orang kaya tidak menikmati seperti yang dinikmati oleh Lazarus saat dia mati? Saudara, kalau kita perhatikan kata yang tepat untuk diberikan kepada orang kaya ini adalah karena orang kaya ini terlambat. Orang kaya ini terlambat. Ia terlambat untuk berbuat baik. Itu yang pertama. Orang kaya ini terlambat untuk berbuat baik, sehingga orang kaya ini harus menanggung konsekuensi. Itu yang perlu saya dan saudara renungkan saat ini. Kemudian yang kedua, orang kaya ini terlambat untuk mengasihi sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan yang pertama ia terlambat untuk berbuat baik? Bagaimana orang kaya ini saat Lazarus berbaring di dekat pintu rumahnya untuk memohon belas kasihan, untuk diberi, untuk meminta makanan. Akhirnya orang kaya ini dia tidak mempedulikan. Orang kaya ini tidak mau berbuat baik kepada Lazarus yang miskin itu.
Kemudian dia terlambat untuk mengasihi Lazarus, saudara. Sebenarnya, saudara, orang kaya ini kalau dia mau memberikan makanan kepada Lazarus, dia mau mengasihi Lazarus, tidak ada kata terlambat, saudara. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan kehidupan orang kaya ini, ia terlena hidup dalam kemewahan. Saudara, bagaimana yang dialami oleh orang kaya semasa hidupnya? Dia menikmati segala kemewahannya. Dia menikmati di dalam zona nyamannya, sehingga dia terlena. Dia tidak lagi memperhatikan ada orang yang membutuhkan. Dia terlena untuk tidak mengasihi sesamanya. Saudara, bagi saya dan saudara, kita perlu waspada. Ketika saya dan saudara terlena di dalam menikmati kehidupan, kita bisa menyesal di kemudian hari. Ketika kita terlena di dalam zona nyaman, kita akan menyesal di kemudian hari. Tidak ada hal yang bisa untuk kita perbaiki. Yang bisa kita perbaiki adalah kita mau bertobat, saudara. Oleh karena itu, saudara, bagi saya dan saudara, kalau kita mempelajari dari kisah orang kaya dan Lazarus ini, bagaimana orang kaya ini menyesal karena yang keempat, lupa bahwasanya orang kaya ini memanfaatkan waktu yang tersedia. Orang kaya ini tidak memanfaatkan waktu yang tersedia. Dia hanya bisa memanfaatkan waktu yang tersedia ini untuk kenikmatan duniawinya. Dia tidak mau memanfaatkan waktu yang ada untuk berbuat baik. Dia tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk mengasihi sesamanya. Dia tidak memanfaatkan waktu yang baik itu untuk bertobat. Dia tidak memanfaatkan waktu yang tersedia itu untuk mengoreksi apa yang dia perbuat terhadap orang miskin itu, yaitu Lazarus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kalau kita melihat pada akhirnya, ketika semua sudah terlambat, akhirnya orang kaya tersebut menyesal. Sebuah penyesalan yang sayangnya tidak bisa lagi diperbaiki, karena orang kaya ini sudah mengalami siksaan. Orang kaya ini sudah mengalami penderitaan. Saudara, tidak ada yang bisa untuk diperbaiki. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati kepada kita di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Rasul Paulus menasihati kepada kita harus bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini, hari-hari yang ada ini, sisa hidup kita yang ada ini, untuk kita bisa mengoreksi hidup kita, untuk kita bisa berbenah, untuk kita bisa bertobat saat-saat di mana kita mungkin saat ini terlena di dalam zona nyaman, sehingga kita tidak lagi memperhatikan waktu yang ada, sehingga kita tidak lagi mempergunakan waktu yang ada, sehingga kita tidak lagi memperhatikan sesama kita, menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam
suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dalam kesempatan ini saya dan saudara diingatkan kembali oleh firman Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada untuk berbuat baik. Jangan sia-siakan waktu yang ada untuk mengasihi sesama. Jangan kita terlena dengan kemewahan. Jangan kita terlena dengan harta. Jangan kita terlena dengan uang. Saudara, sebab kita tahu iblis menggunakan kesempatan-kesempatan yang saat ini mungkin membuat kehidupan kita untuk meninggalkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ketika kita tidak sadar dalam hal ini, saudara, kita akan seperti orang kaya ini, akhirnya menyesal. Kalau kita sudah menyesal, tidak ada yang bisa diperbaiki kembali. Oleh karena itu, kesempatan bagi saya dan saudara saat ini, selama Tuhan memberikan nafas hidup bagi kita sekalian, pergunakanlah waktu yang ada untuk kita bisa berbuat baik terhadap sesama. Pergunakanlah waktu yang ada untuk mengasihi sesama. Jangan kita terlena dengan kemewahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari kita harus benar-benar mewaspadai setiap tingkah laku hidup kita. Mungkin saat ini sadar atau tidak sadar, kita saat ini sedang menuju kepada hal-hal yang tidak mempergunakan waktu yang ada. Kita disibukkan dengan waktu sehingga kita melupakan untuk berbuat baik. Kita disibukkan dengan waktu sehingga kita lupa untuk mengasihi sesama. Sehingga kita yang kita kejar hanya kemewahan, hanya harta, hanya uang. Saudara, kita tahu bahwasannya ketika Allah saat ini berbicara kepada kita, mari, mumpung masih ada kesempatan bagi saya dan saudara, kita mau mengakui, kita mau bertobat, berbenah diri, kita mau supaya kehidupan kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini memang pepatah mengatakan menyesal tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang sangat berharga ini, bagaimana Lazarus meskipun dia miskin, tetapi dia bersama-sama dengan Abraham duduk di sebelah kanan Abraham, bersama-sama dengan Abraham. Tidak seperti orang kaya yang saat itu sedang mengalami penderitaan, saudara. Oleh karena itu, bagi saya dan saudara, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, pergunakanlah waktu yang ada untuk kita berbuat baik, untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita mempergunakan waktu yang ada. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita, akan membuat kehidupan kita semakin bertumbuh, semakin mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman akan membuat kehidupan kami menyadari bahwa menyesal tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Bapak, mumpung masih ada waktu bagi kami mau mempergunakan waktu yang ada ini, Bapak. Karena kami tahu hari-hari ini adalah jahat. Ketika kami tahu hari-hari ini adalah jahat, kami tidak terbawa oleh arus. Kami akan senantiasa mengikuti arus Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mengasihi sesama kami. Oleh karena itu, Bapak, kami juga rindu Tuhan, Engkau akan turut bekerja di dalam kehidupan kami untuk membentuk kami, Bapak,
supaya ketika kami dipanggil oleh Tuhan, kami akan duduk bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.